Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong, perkenalkan nama saya Nur Fatmi Tiastuti. Saya mahasiswi PPG Pendidikan Kimia kategori 1 gelombang kedua LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan topik hidrolisis garam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Gimana hari ini? Go, 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 fight, 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 Bumnas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ya, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lebih baik kita berdoa dulu ya, Nak. Terima kasih Ibu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Untuk menambah semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ice breakingnya adalah tebak warna. Ada yang berani? Oke ya. Siap. Ibu akan memindahkan slide ini secara cepat. Jadi nanti kalian akan menyebutkan warna ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Senin 12 Juni 2023, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Adinda Putri Ayu Muslimah, Aisyah, Andrian Maulana. Ada seminar ya? Seminar apa? Oh ya, memang kita sebagai seorang siswa harus aktif ya mengikuti seminar untuk menambah ilmu pengetahuan baru. Rila? Oke, kita doakan semoga Rila cepat sehat ya. Amin. Kita akan melakukan pretest ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum memulai pembelajaran ya. Coba dibuka, bisa? Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit. Sekarang waktunya kita melihat hasil dari pretest kalian ya. Selanjutnya Ibu pengen lihat dulu kelompoknya apakah sudah lengkap. Sepertinya ini ada kurang proporsi nih ya. Ini ada kelompok tuh di ujung. Coba setiap perwakilan kelompok kalau bisa ada cowoknya. Ini ada 2 nih cowoknya, pindah 1. Kelompok yang sebelah sini nih, cewek semua ini, boleh? Oke, jadi materi kita hari ini adalah terkait dengan hidrolisis garam ya. Khususnya adalah menghitung pH dari senyawa garam yang terhidrolisis ya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang jenis-jenis hidrolisis. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis garam yang terhidrolisis? Ada 3 jenis. Pertama itu terhidrolisis total atau secara sempurna, terus terhidrolisis secara parsial atau sebagian, dan juga yang terakhir itu tidak terhidrolisis. Oke, hebat semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, rangka pembelajaran hari ini ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah PBL Problem Based Learning yang akan kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran Problem Based Learning.
kemudian ada langkah rinci kegiatan pembelajarannya, dan terakhir ada post test ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran itu di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang tercakup di dalam materi hidrolisis garam ya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian hidrolisis garam, kemudian menentukan garam yang tidak terhidrolisis, parsial dan sempurna, kemudian sifat-sifat garam, lalu pH larutan garam yang terhidrolisis. Nah, kita ada di bagian 4 ini ya, menentukan ciri-ciri beberapa jenis garam yang sukar larut dalam air, nanti menghitung pH-nya ya, kemudian memprediksi terjadinya endapan, lalu merancang percobaan terkait sifat larutan garam, melakukan percobaan sifat larutan garam, dan mempresentasikan. Jadi yang akan dicapai hari ini adalah tujuan nomor 4 ya, nomor 3, nomor 4, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Sebelumnya Ibu akan memberikan informasi bahwa di dalam kurikulum 2013 kita melakukan teknik penilaian sebanyak 3 buah. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian sikap, dan keterampilan. Pengetahuan ialah hasil dari mungkin dari post test, pretest bisa kita anggap sebagai pengetahuan. Kemudian keterampilan adalah aktivitas kerja kalian praktikum selama praktikum, dan sikap adalah perilaku selama dalam pembelajaran ya. Kemudian adapun langkah-langkah dari problem based learning di sini. Yang pertama adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Nanti akan Ibu tampilkan, tayangkan video yang terkait dengan hidrolisis garam ya, senyawa garam. Kemudian mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir menganalisa dan evaluasi proses pemecahan masalah ya. Mengapa garam ini sangat penting untuk kita pelajari ya, karena senyawa-senyawa garam ini sangat dekat dengan kita dan banyak teraplikasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan garam, jenis-jenis garam tersebut untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Oke, kita akan masuk pada orientasi peserta didik kepada masalah. Ibu akan menayangkan video di sini ya. Silakan diamati video ini ya. Nanti akan muncul masalah dari video ini yang bisa kita bahas, oke? Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya kembali mengklarifikasi adanya prioritas X dan lain garam bercampur kaca atau garam bercampur talas. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Dr. Randa Hardaningsih, menuturkan bahwa mereka sudah melakukan tes uji terkait berita yang tersebar di masyarakat. Terkait dengan kemarin yang digunakan ya, garam mengandung kaca pada kilogram yang diatur ya, waktu Kira-kira apa yang rumusan masalah bisa kita ambil?
Ya, Rio. Dari yang video tentang berita hoax tersebut, jadi Rio mau pertanyaan, kok senyawa tawas ibu yang dijadikan sebagai pengganti dari garam dapur, kan ada senyawa lain Bu? Nah, Kayak batu kapur Ya. dan yang lainnya. kira-kira kenapa lah itu? Ada yang ingin menanggapi? Kira-kira kenapa? Ya. Mungkin karena bentuk fisik dari tawar itu mirip banget sama garam dapur itu. Oh ya. Ya, ini ya. Ini salah satu contoh tawas ya yang Ibu beli di pasaran ya. Sangat mirip sekali ya dengan garam ya secara fisik. Oke. Lalu ada lagi kah kira-kira masalah yang bisa kita ambil? Yang bisa kita rumuskan di sini? Ya Bu, Devi itu makin penasaran juga Bu. Kenapa sih Bu si tawas itu dikatakan membahayakan gitu Bu bagi kehidupan sehari-hari? Oke. Kenapa kok tawas itu berbahaya bagi kehidupan sehari-hari? Ya, boleh? Nah, dirotun. Jadi tawas itu merupakan garam yang mempunyai rumus molekul Al2 SO4 3 kali, di mana ini merupakan hidrolisis bagian dan tersusun dari asam kuat, asam sulfat, H2SO4 dengan aluminium hidroksida yang merupakan basa lemah, sehingga basa lemah di sini terhidrolisis habis dan tersisa sifatnya adalah asam, dan ini akan membuat garam tersebut bersifat korosif dan berbahaya apabila dikonsumsi. Oke, tepuk tangan ya untuk semuanya ya. Oke, jadi masalah yang bisa kita rumuskan pada pembelajaran hari ini apa? pH yang tawas yang terhitung sehingga selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Kalian kemarin sudah dibagikan bahan ajar, silahkan dibaca. Bahan ajarnya silahkan dibaca. Ya, sama-sama. Silakan dibuka sumber referensi baik buku, bahan ajar ya untuk menyelesaikan LKPD. Oke. Sekarang langkah apa yang akan kita pelajari? Coba Vina. Baik Bu, jadi untuk langkah kerja percobaan kali ini yang pertama yaitu ambil dan ukur 50 ml larutan tawas yang telah disediakan menggunakan gelas ukur. Terus yang kedua tuangkan ke dalam beker gelas dan diberi label. Terus ketiga, ambil satu buah indikator universal dan celupkan ke dalam larutan tawas. Keempat, cocokkan perubahan warna indikator sesuai dengan label yang akan di kotak indikator universal. 5. Catatlah pH dari warna indikator. 6. Ambil kertas lampus merah dan celupkan ke dalam larutan tawas. Ambil kertas lampus biru dan celupkan ke dalam larutan tawas. Dan yang terakhir, amati perubahan dari masing-masing kertas lampus dan catat pengamatan warna yang terjadi. Oke, ya. Dari yang Vina sebutkan langkah-langkahnya, alat apa saja yang kita gunakan? Gelas ukur, kemudian beaker gelas dan pipet tetes. Oke, bahannya yang digunakan larutan tawas, kemudian indikator universal, lakmus merah dan oke, sekarang kita bisa mulai bekerja. Oke ya. Silakan disiapkan alat yang diperlukan di depan sini, perwakilan kelompok saja. Oke, sudah semua diambil alat dan bahannya? Oke, kalau sudah, kita sekarang akan memulai pengujian dari larutan tawas yang sudah disediakan.
Silakan diujikan pada 3 indikator asam dan basa. Kelompoknya. Oke, kalau sudah diuji, boleh kalian bereskan alat-alatnya, kemudian bisa membuat analisa datanya. Oke, apakah sudah selesai mengolah datanya? Dan siapa yang ingin maju presentasi? Oke, coba kelompok Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama grup kami yang dimana saya Aisyah, Akila Syafira Rahman, Nadinda Rahmadani. November Rio. Di sini kami akan mempresentasikan atas uji coba ataupun percobaan yang telah kami lakukan terhadap larutan tawas. Nah, dari tabel percobaan yang kami dapatkan, yang pertama dari nama larut yaitu tawas, memiliki pH indikator universal 4, mengubah kertas lakmus merah tetap menjadi merah, kertas lakmus biru tetap menjadi merah, dan memiliki sifat larutan asam. Kemudian, adapun dari reaksi ionisasi yang terjadi pada larutan garam, yaitu Al2 SO4 3 kali, maka didapatkan reaksi berupa yang akan saya tuliskan. Baiklah. Oke. Oke, ini dari perhitungan dari pH-nya. Dari perhitungan pH, selanjutnya adalah pembahasan singkat dan kesimpulan yang pembahasan akan dijelaskan oleh Nadine. Oke, jadi pembahasan singkat dari data hasil pengamatan ini setelah dilakukannya uji coba terhadap tawas. Tawas ternyata mengandung ion aluminium dan ion sulfat. Ketika dicelupkan ke dalam larutan dengan kertas lakmus merah, maka tetap menjadi merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Sementara pH yang didapatkan yaitu 4 yang menunjukkan bahwa larutan tersebut asam. Kemudian dari hasil perhitungan didapatkan nilai H+ sebesar 10 minus 4 dan konsentrasi garam 2,5 mol. Jadi kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu ketika larutan tawas dilarutkan ke dalam air, ion hidroksida dilepaskan dan OH- akan menyebabkan larutan menjadi asam. Tawas bersifat asam dibuktikan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Baiklah, mungkin sekian penjelasan singkat dari grup kami. Mungkin apabila teman-teman dan juga Bu Tias memiliki question atau mungkin tambahan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kelompok Aisyah atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa larutan Al2SO43 merupakan garam yang bersifat asam, di mana larutan Al2SO43 sendiri merupakan garam yang terhidrolisis secara sebagian, di mana reaksi hidrolisis sebagian itu terbentuk dari asam atau basa lemah dan juga asam atau basa kuat. Di sini kan garam Al2SO43 itu merupakan garam yang bersifat asam nih. Berarti reaksi yang terbentuk itu antara asam kuat dan juga basa lemah. Apakah kalian bisa menyebutkan senyawa apa saja yang membentuk larutan
yang membentuk garam Al2SO43 ini sendiri. Terima kasih. Jadi senyawa yang kandungan yang terdapat dalam senyawa garam Al2SO43 kali itu yaitu Al3OH yang merupakan basa lemah dan juga H2SO4 yang merupakan asam kuat. Apakah sudah jelas? Mungkin sedikit koreksi di sini. Di sini ya. Karena kan itu terdapat ALOH3 selanjutnya, karena aluminium itu sendiri merupakan golongan 3A, di mana ALOH3 ini merupakan nama sama. Seharusnya itu tiganya itu setelah OH. Oh, Ya. Sebagai teks. oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Rina atas praktiknya dan juga programnya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sekian presentasi singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sekarang kita coba konfirmasi ya. pH yang didapat ini berapa dapat kalian tadi pH-nya? 4. Semuanya dapat 4? Oke ya, sekarang coba kita cocokkan. Oke ya, secara kualitatif di sini menunjukkan warna yang sama dengan pH 4 ya. Maka kita bisa hitung konsentrasi H+-nya ya. Jadi pH yang didapat itu sama dengan 4. Maka konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 4 ya. Karena dari min log konsentrasi H+. Oke. Lalu kita hitung sesuai dengan formula dari hidrolisis garam yang bersifat asam. Apa? Akar Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah di sini garam yang terhidrolisis ini adalah yang Al ya. Jadi, kalau kita masukkan di sini datanya adalah asam konjugasinya ya. Maka di sini bukan G. Tetapi kalau di sini garam, di sini 2 kali garam. Maka kita masukkan datanya di sini adalah 2 garam. Paham dari sini konfirmasinya, koreksinya? Ya. Nah, baru kita hitung. Berarti akar dari di sini 10 pangkat min 4 ya. Kemudian 10 pangkat min 14 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 garam. Ya. Bisa dihitung sejauh ini? Oke, sebelumnya tapi Ibu mau koreksi juga ini reaksi hidrolisisnya ya. Ini adalah bukan ALOH3. Posisinya 3-nya itu ada di sebelah luar. Ya. Nah, sekarang kita hitung di sini. Jadi berapa? Ini Bu hapus ya. Maka kita sama-sama bisa kuadratkan, oke? Ini kita kuadratkan berarti hilang akar ya. Berarti 10 pangkat min 4 dikuadratkan sama dengan berapa ini? Berarti di sini 10 pangkat min 14, kemudian di sini 2,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 garam. Maka bisa dihitung ya, garamnya berapa? 2G sama dengan 2, maka G sama dengan
Karena yang ditanya adalah berapa konsentrasi dari MaL2SO4 3 kali berapa gitu ya. Maka di sini artinya garam sama dengan 1, ada yang mendapat 1,25 di sini? Ada? Kelompok siapa? Kelompok Nadiratun. Oke, tepuk tangan ya. Berarti ada yang mendapat. Ibu kasih hadiah. Mana? Coba Ibu lihat. Ya, 1,25 ya. Oke. Sudah dibuat ya nama-namanya ya? Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baiklah, kita coba kumpulkan lembar kerjanya kalau sudah. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, Vina? Jadi dari proses praktikum kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa pH yang ada pada air tawas itu yaitu pH-nya 4, yang artinya air tawas tersebut adalah asam, dengan proses hidrolisis yaitu hidrolisis parsial, yang dimana yang hidrolisis adalah basa lemak yaitu pada aluminium hidroksida. Oke, terima kasih Vina. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya. Kesimpulannya itu kita bisa mencari konsentrasinya dengan menggunakan rumus akar KW per KB dikali garam. Oke, terima kasih Valen ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Wah, ini sudah dapat nih di hasilnya ya, hasil dari post testnya. Sepertinya banyak yang tuntas ini ya. Ada 2 orang ini yang belum tuntas ya. Nanti kita akan adakan perbaikan ya untuk nilai yang masih di bawah KKM. Nah, untuk yang nilai di atas KKM nanti bisa pengayaan ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang ciri-ciri garam yang sukar larut di dalam air ya. Jadi nanti kalian baca terlebih dahulu di asrama, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut ya. Oke, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Kalau menyenangkan angkat jempolnya, kalau tidak menyenangkan turunkan jempolnya. Oke ya, metode yang digunakan, model yang digunakan apakah sudah sesuai dengan pembelajaran kita? Sesuai. Oke, kalau begitu alhamdulillah ya, jadi nanti bisa kita terapkan di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, sudah tiba akhir pembelajaran ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Karena kita dimulai dengan doa, maka diakhiri juga dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, Rufif silahkan. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih Rafif ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada kalian semua sudah memperhatikan selama kegiatan pembelajaran, dan ingat tugasnya nanti tadi ya. Oke, baiklah, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Sumatera Selatan. Let's play with tomorrow.